Setelah membaca berita, mari kenali apa saja sih alat-alat reproduksi pada pria dan wanita. Yang pertama, alat-alat reproduksi pada laki-laki, yaitu alat reproduksi bagian dalam yang terdiri atas testis. Testis berfungsi penghasil sperma dan hormon kelamin yang pembentukannya terjadi di dalam tubulus seminiferus. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel-sel leading penghasil hormon testosteron dan juga hormon androgen. Selanjutnya, yaitu ada saluran reproduksi yang terdiri dari epididymis, saluran dalam skrotum dan keluar dari kedua testis. Di sini sel sperma disimpan sementara hingga matang. Yang kedua ada vas deferens, yaitu saluran tempat bergeraknya sperma dari epididymis ke kantung segmen atau vasikula seminalis. Yang ketiga ada uretra, yaitu saluran dalam penis yang berfungsi sebagai ekskresi urin dari kandung kemih. Selanjutnya yaitu hormon pada laki-laki. Di bawah kontrol hipotalamus, sebuah hormon dikeluarkan untuk merangsang hipofisis anterior, yaitu hormon gonadotropin. Hormon ini merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan hormon LH atau luteinizing hormone dan hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Selanjutnya yaitu ada kelenjar-kelenjar aksesoris. Yang pertama ada vesikula seminiferis atau kantung mani, menghasilkan cairan kental kuning kekuningan, bersifat basah, mengandung mukus, enzim koagulasi, asam akrobat, prostaglandin, dan gula fruktosa atau sumber energi sperma. Yang kedua yaitu ada kelenjar prostat atau penghasil getah kelamin yang bersifat encer, mengandung antikoagulan, penyuplai nutrisi, dan berasa agak asam. Yang ketiga ada kelenjar bulbouretralis atau kelenjar Cowper. Kelenjar kecil jumlahnya sepasang, hasil sekresi cairannya bening, menetralkan urin asam pada uretra. Selanjutnya ada alat reproduksi bagian luar. Penis merupakan alat atau sakma kopulasi atau sarana penghasilkan cairan sperma ke alat reproduksi wanita. Skrotum oleh organ temperatur tubuh yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan perkembangan sperma. Skrotum berisi testis yang berada di luar tubuh. Yang selanjutnya yaitu spermatogenesis. Di dalamnya terdapat dinding yang terlapisi oleh sel germinal yang disebut spermatogonium atau jamak sama dengan spermatogonia. Setelah mengalami pematangan, spermatogonium membelah atau memperbanyak diri secara mitosis. Sedangkan sebagian spermatogonium yang lain melakukan spermatogenesis. Yang kedua ada alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita terdiri dari ovarium atau indung telur berbentuk seperti telur dan berjumlah sepasang. Ovarium terlindungi kapsul keras dan terdapat folikel-folikel. Yang kedua ada uterus. Uterus adalah organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan. Bentuknya seperti buah pir, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada bagian bawah uterus terdapat struktur yang mengecil. Selanjutnya yaitu vagina. Vagina merupakan saluran dengan dinding dalam berlipat-lipat dan memanjang dari leher rahim ke arah vulva, kurang lebih 7-10 cm. Bagian luar vagina berupa selaput yang menghasilkan lendir dari kelenjar Bartolini. Selanjutnya ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi wanita yang berfungsi sebagai jalur sel telur menuju uterus atau rahim dinamakan saluran telur atau oviduct atau disebut juga sebagai tuba fallopi. Pada bagian pangkalnya terdapat bagian yang mirip corong yang dinamakan infundulum yang berjumbai-jumbai atau disebut sebagai fimbriae. Fungsinya penangkap sel telur atau ovum yang lepas dari ovarium melalui gerakan peristaltik lalu disalurkan melalui oviduct menuju uterus.
Selanjutnya yaitu proses pembentukan sel telur. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Sebelum sel telur atau ovum terbentuk di dalam ovarium, terlebih dahulu terdapat sel indung telur atau oogonium yang bersifat diploid. Melalui pembelahan mitosis, oogonium mengandalkan diri membentuk oosit primer. Selanjutnya, proses pembentukan sel telur. Supaya oosit dalam oogonium tumbuhnya dengan baik, pada permukaannya diselubungi oleh lapisan yang disebut folikel. Di dalam folikel terdapat cairan yang memberikan makanan untuk perkembangan oosit. Folikel ini akan terus berubah hingga masa ovulasi. Awalnya oosit primer diselubungi oleh folikel primer.